Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilman. Para hadirin akhwat wa ummahat fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i alaihi rahmatullah. Dan kita masih di pembahasan bab yang ke-55, masih berkaitan dengan keutamaan zuhud terhadap kenikmatan dunia dan perintah untuk hidup sederhana serta keutamaannya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita sampai di hadis sekarang, hadis yang diterima dari Abil Abbas Sahl bin Sa'din As-Sa'idi. Betul yang ini ya? Qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Faqala izhad fid dunya yuhibbakallah wazhad fima indan nas yuhibbakan nas. Hadithun hasanun rawahu Ibnu Majah wa ghairuhu bi asanida hasanah. Dari Abul Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, beliau bercerita bahwa ada seseorang yang datang kepada Nabi SAW dan dia berkata, ya Rasulullah, dullani, tunjukkanlah kepadaku satu amalan yang jika aku kerjakan maka aku akan dicintai oleh Allah dan dicintai oleh manusia. Maka Nabi kemudian memberikan jawaban. Kata Nabi, izhad fid dunya, berzuhudlah dalam kenikmatan dunia. Yuhibbakallah, niscaya Allah mencintaimu. Dan zuhudlah dalam apa yang ada pada manusia. Maksudnya tidak rakus menginginkan apa yang ada di tangan manusia, maka niscaya orang-orang juga akan mencintaimu. Hadis ini hadis hasan, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan juga perawi yang lainnya dengan sanad yang hasan. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebagian ahlul hadis menyatakan bahwa hadis ini termasuk hadis yang dhaif. Allahu a'lam. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, riwayat ini tentu memberikan pelajaran kepada kita. Pertama, keteladanan dari sosok sahabat yang mulia Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Demikian pula sahabat-sahabat yang lainnya. Secara umum para sahabat itu sangat gigih, bersungguh-sungguh, serius
untuk kemudian menimba ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengan itu mereka mengetahui hal-hal yang dapat mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, mengetahui berbagai perkara yang bermanfaat untuk umat, ya, sehingga tentu kehidupan mereka dengan bekal ilmu yang mereka dapatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka bisa berjalan lurus, barakallahu fikum, ya, berada di atas naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang dicontohkan oleh para sahabat Nabi. Al-hirsu, mereka itu punya ambisi yang begitu besar, ketamakan yang positif untuk kemudian selalu menimba ilmu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengan bekal ilmu ini mereka bisa memperbaiki lahir dan batinnya, memperbaiki bahkan dunia sekaligus akhiratnya. Tayyib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, di sini juga menunjukkan tentang keutamaan zuhud. Keutamaan zuhud terhadap kenikmatan dunia. Kalau orang itu zuhud di dunia, maka berarti dia ini memiliki kecenderungan yang sangat besar untuk mendapatkan apa yang di sisi Allah, kan begitu. Zuhud terhadap dunia berarti mereka ya tidak terobsesi oleh kenikmatan-kenikmatan dunia. Demikian pula apa yang ada di tangan manusia berupa harta, pangkat, jabatan, kedudukan, pembelaan, atau apapun itu. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ketika orang seperti ini zuhud terhadap dunianya, zuhud terhadap apa yang ada di tangan manusia, kecenderungannya hanya kepada Allah, mendapatkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka di antara fadilah orang zuhud seperti ini, Allah Subhanahu wa taala pasti akan mencintainya. Dia mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sejatinya fadilah yang sangat besar. Ibu yang dirahmati Allah, menjadi orang yang mencintai dan dicintai itu kenikmatan, keindahan, dan kenyamanan. Kita mencintai orang yang kita cintai, kemudian yang dicintai balik mencintai kita. Hidup ini kalau penuh dengan cinta, maka hidup akan terasa indah. Berbeda dengan hidup yang dipenuhi dengan rasa benci, rasa dengki, permusuhan. Akhirnya bahkan na'udzubillah, kalau kehidupan itu seperti itu keadaannya, tidak jarang menjadikan orang itu kemudian berperang, bahkan terjadi pertumpahan darah. Nah, itu sesama kita, walillah al-mathalul a'la. Bagaimana lagi kalau kemudian yang mencintai kita itu adalah Allah Azza wa Jalla. Ibu dicintai suami saja, dunia serasa milik berdua, kan begitu. Dunia terasa berbunga. Bagaimana kalau kemudian yang mencintai kita itu Allah Azza wa Jalla? Nah, orang-orang yang zuhud terhadap dunia, saat mereka berjumpa nanti dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mendapatkan cinta Allah itu.
Bahkan di dunia saja indikasi orang ini dicintai Allah sangat-sangat nampak sekali. Orang itu kalau disayang, dicintai oleh Allah, maka hidupnya tegak lurus. Hidupnya ada di atas jalan yang lurus. Akidahnya lurus, ibadahnya benar. Barakallahu fikum, akhlaknya mulia. Itu orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Di sini juga menunjukkan tentang keutamaan zuhud terhadap apa yang ada di tangan manusia. Tidak mengharap apa yang dimiliki oleh orang lain, itu akan mengantarkan seseorang itu mendapatkan cinta manusia. Ada sebagian orang itu, ibu yang dirahmati Allah, senang banget minta-minta. Ya. Ada temennya misalkan pulpennya bagus. Ya. Beli di mana itu? Kayaknya pulpen mahal ya. Bolehlah hadiah buat saya. Gitu ya. Ada orang, itu namanya apa Bu? Kayak gitu. Yang dikit-dikit minta, dikit-dikit minta. Itu ya. Ketika diberi bahkan kadang ngelunjak, pengen yang lebih. Nah, orang biasanya tidak suka kepada orang yang modelnya seperti itu. Ya. Justru yang ada, kita akan senang memberi orang yang kemudian tidak minta. Ya. Ibu yang dirahmati Allah, ini dalam muamalah sesama kita ya. Beda seorang hamba dengan Allah. Kalau Allah justru menyuruh kita minta-minta. Minta kepada Allah kebaikan dunia, kebaikan agama, kebaikan akhirat. Allah itu senang diminta. Kalau manusia, biasanya manusia itu tidak senang diminta-minta. Ya kan ibu? Minta dong 100. Taib. Yang minjem saja biasanya tidak suka, dikit-dikit minjem. Ya. Saya sedang kesusahan, tolong dong pinjam 100. Ternyata temannya yang digitukan tuh 10 orang. Ya. Coba bayangin ibu. Kalau kemudian 10 orang itu empati semuanya, sehari dia dapat 1 juta. Ya. Sekali mungkin orang minta, ya itu minjem kan, apalagi minta. Sekali mungkin bisa saja kita ngasih, 2 kali bisa saja kita ngasih, 3 kali mungkin bisa saja ngasih, ya. Walaupun setelah ngasih ngomel-ngomel, ya, bibirnya menyeng-menyeng, ya. Minta lagi. Coba ke-4 kali, ke-5 kali, muyak, gitu kan. Ibu yang dirahmati Allah, maka zuhudlah terhadap apa yang ada di tangan manusia, maka manusia akan suka kepada kita. Begitu. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah itu ya di antara cara untuk mendapatkan cinta Allah, cara untuk mendapatkan cinta sesama manusia. Zuhudlah di dunia dan zuhudlah terhadap apa yang ada di tangan manusia. Jangan suka Jangan suka ngileran. Ya. Jangan suka memiliki apa yang dimiliki orang. Apa namanya dalam bahasa kita, Ibu? Apa bahasa Jawanya? Kemili. Barakallahu fikum. Ya. Kalau orang barat bilang kabitaan. Ya. Kabita. Ya, kabita itu apa Indonesianya ya?
Iya, ngileran. Pokoknya orang punya apa pengen gitu ya. Ih, Umu itu tasnya sudah baru lagi, pengen dia gitu ya. Padahal tasnya dia masih bagus ya. HP-nya baru gitu ya. Temennya HP-nya baru. HP apa itu Oh, ini HP terbaru gitu ya. Baru kabita dia pengen lagi. Nah, jangan begitu. Ibu yang dirahmati Allah, orang itu biasanya akan tersiksa dengan segala keinginannya. Ya. Justru kalau orang itu ingin tenang, ingin bahagia, syukuri, nikmati apa yang ada. Nikmati. Ya. Kan sudah ya pembahasannya juga di pembahasan sebelumnya. Jangan suka melihat orang yang di atas kita. Karena dengan melihat orang yang di atas kita dalam urusan dunia, kita akan meremehkan dunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kalau sudah meremehkan, maka jangan berharap ada yang namanya syukur. Enggak ada itu. Syukur itu ketika orang menghargai nikmat Allah, menganggap bahwa nikmat Allah itu besar, menganggap bahwa nikmat Allah itu agung, menganggap bahwa nikmat Allah Subhanahu wa taala itu begitu mahal, mewah dan istimewa, maka lahirlah kesyukuran. Kalau kemudian diremehkan, bagaimana mau bisa syukur? Nah, itulah hikmahnya kenapa jangan lihat orang di atas kita dalam urusan dunia. Kemudian hadis berikutnya, di hadis berikutnya dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhuma qala dzakara Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu ma asaba an-nas min ad-dunya faqala laqad ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhallu al-yawma yaltawi ma yajid min ad-daqal ma yamla'u bihi batnah, rawahu Muslim. Hadis yang diterima dari jalan sahabat Nu'man bin Bashir, ia bercerita bahwasannya Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu pernah berkata terkait apa yang diperoleh orang-orang berupa dunia. Suatu ketika, kata Umar ibnul Khattab, aku menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekuk perutnya seharian penuh. Ditekuk perutnya. Ya, kalau perut besar nggak mungkin ditekuk, ibu ya, nggak bisa ditekuk dia. Rasulullah menekuk perutnya seharian penuh. Beliau tidak mendapatkan kurma terburuk sekalipun yang bisa dipergunakan untuk mengisi perutnya. Hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih. Barakallahu fikum. Ibu pernah mengalami yang seperti ini? Tidak ada makanan di rumah sampai harus nekuk-nekuk perut supaya lambungnya keganjel, sedikit mengurangi rasa lapar. Nabi kita mengalaminya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barakallahu fikum. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini memberikan pelajaran kepada kita semua sebagaimana pembahasan bab bagaimana zuhudnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, beliau itu ibu Sayyidun Nas. Beliau imam, ya, Sayyidul Anbiya wa Imamul Mursalin. Ya. Sejatinya mudah saja bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memiliki kelimpahan dunia, memiliki kemewahan, harta benda, mudah. Beliau pemimpin kaum muslimin,
bahkan sayyidnya manusia. Identiknya kalau orang itu berpangkat, berjabatan, ya, punya kedudukan tinggi, identiknya dengan apa, Ibu? Identiknya dengan kemewahan, dengan fasilitas yang serba lengkap, kan begitu ya? Ya tidak, Ibu? Barakallahu fikum. Begitu orang yang punya pangkat, jabatan, kedudukan, kepemimpinan, mudah baginya untuk kemudian mendapatkan semua fasilitas dunia. Namun ibu-ibu yang dirahmati Allah, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada umatnya, memberikan keteladanan kepada umatnya bahwa dunia ini ya ringan saja. Dunia ini bahkan hina. Bisa Nabi seperti itu, namun beliau tidak seperti itu. Sebagai apa? Qudwatan wa uswatan li ummatihi. Sebagai teladan bagi umatnya, supaya apa? Supaya mereka itu pandai bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Bukan pandai mengeluh, tapi pandai bersyukur. Bisa saja kita yang hadir di sini, separah-parahnya, semiskin-miskinnya kita, mungkin tidak pernah mengalami yang seperti itu. Bagaimana perut kita ditekuk? Kenapa? Karena tidak ada yang bisa dimakan. Alhamdulillah Ustadz, ya, beras di rumah itu stoknya sebulan masih bisa, ya. Makanan semua tersedia di kulkas, di freezer numpuk, gitu ya. Barakallahu fikum. Ya, sekarang makan banyak makanan yang bisa diawetkan, frozen, begitu kan? Semua diprozenin, begitu ya. Barakallahu fikum. Itu stoknya masih banyak di rumah, tidak kekurangan. Masya Allah, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Artinya jika keadaan kita seperti itu, harusnya banyak bersyukur. Ya, harusnya banyak bersyukur. Kenapa? Enggak kurang kok kita itu. Kadang aneh ibu ya, orang pada nongkrong di kafe kopi, katanya para pengusaha besar. Ngobrol mereka sambil cepas-cepus ngarah rokok, gitu ya, dengan kopi hitamnya. Ya. Kemudian salah seorang di antara mereka cerita, pusing saya. Kenapa? Tender enggak tembus. Ya. Luar biasa, padahal ATM-nya 3M. Rumahnya gedong sigrong. Ya. Mobilnya mobil mahal. Pegang kepala dia di depan teman-temannya, stres saya, gitu. Kenapa? Tendernya tidak gol. Duitnya banyak ibu, ya. Istrinya cantik, nggak kurang apapun, ya. Bisa stres itu. Duitnya di ATM miliaran rupiah. Kok rugi jadi orang gitu ya? Masih stres, ya. Kenapa? Ya itu tadi, tendernya nggak gol, ya. Luar biasa. Makanya kan ada istilah, orang itu kalau sakit begitu, ya salah kita, salah sendiri. Sakit itu singkatan salah kita, ya. Kenapa? Menyakit-nyakitkan diri sendiri, ya. Duit mulu banyak, gitu ya, nggak kurang apapun. Kok bisa stres orang kayak begitu, ya. Dalam Islam ibu, orang miskin aja diajarin bersyukur, kan begitu. Ini Nabi, ya, Nabi manusia paling bahagia hidupnya. Kemiskinan yang pernah beliau alami, kelaparan yang pernah beliau rasakan tidak membuat beliau itu mengeluh. Barakallahu fikum. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, disinilah keteladanan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang intinya, jika kita mengalami hal yang sama seperti apa yang dialami Nabi,
maka kita akan mudah bersabar. Wong Nabi saja pernah mengalami itu. Jika ternyata keadaan kita lebih diberi keberlimpahan, apa yang dialami Nabi sama sekali semasa hidup puluhan tahun kita nggak pernah mengalaminya, oh berarti kita ini harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Ya. Ibu yang dirahmati Allah. Ya. Nah, di sini juga mengandung pelajaran bagi kita semua, keharusan bagi para sahabat, bagi para murid, anak didik untuk mengetahui kondisi pembesar dan pengajar mereka. Lalu merasa sedih atas keadaan buruk yang dialami, serta merasa bahagia atas kegembiraan yang dirasakan, sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Kalau kita itu sebagai teman setia, kalau kita itu sebagai murid, seharusnya memiliki empati kepada sahabat kita, kepada guru-guru kita. Ketika mereka sedang susah, kita ikut merasakan, berempati atas kesusahan yang mereka sedang alami. Ketika sedang mereka bergembira, kita pun ikut bersenang dan bergembira atas kegembiraan guru-guru kita. Itu murid yang baik. Begitu. Murid yang soleh ya begitu. Ya, kadang jadi guru itu serba salah, Ibu. Ya. Guru miskin, enggak punya kualitas itu guru. Makanya miskin terus dia. Gitu ya. Giliran gurunya berkelimpahan, kok bisa ya? Ya. Gaji guru SD itu berapa sih? Kok mobilnya bagus ya? Gitu. Hayo jadi desas-desus. Gitu kan? Jadi serba salah. Ya. Ketika miskin ya sudah sabar saja. Antum kan ustad, ya, ngerti kan ilmu sabar, gitu. Nggak ada empatinya. Giliran gurunya sedang senang bergembira, disuudzoni, ya, dihasadi. Barakallahu fiikum. Begitu. Itu namanya murid apa, Bu? Murid kurang ajar. Murid durhaka, gitu ya. Barakallahu fikum. Jadi gini ya, ada kewajiban guru, pendidik, ada kewajiban murid atau anak didik. Kan begitu ya? Kewajiban guru apa? Memberikan keteladanan. Ketika dia jatuh miskin, berikan keteladanan dengan kesabarannya, begitu kan? Ketika dia berkelimpahan, berikan keteladanannya. Apa itu? Jangan flexing. Jangan flexing. Jangan sombong dengan keberlimpahan. Begitu ya? Berikan keteladanan yang baik. Nah, itu kewajiban guru. Nanti ada kewajiban murid. Kewajiban murid punya perhatian kepada gurunya. Ada guru itu susah sebetulnya, Ibu, tapi dia menjaga izahnya. Gak mau cerita kesusahannya. Padahal bisa jadi bayinya sudah 3 hari mungkin tidak punya susu. Karena ASI dari istrinya mungkin tidak keluar. Bisa jadi guru kita itu 3 hari 3 malam dapurnya tidak ngebul. Tapi dia pantang untuk bercerita kepada siapapun. Ya. Artinya apa? Ada kewajiban murid perhatian kepada keadaan gurunya. Ya. Itu yang dilakukan para sahabat terhadap Nabi. Ya. Mereka perhatian kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga segala kondisinya diketahui oleh para sahabat.
Ini kan yang bercerita adalah Umar ibnul Khattab. Sedih beliau melihat sosok Nabi SAW. Di lain riwayat sampai kemudian bangun dari tidur beliau punya bekas di pipinya. Kenapa? Karena alas tikar dari pelepah kurma yang kemudian membekas di badannya, di tubuhnya, di pipinya. Sedangkan Kisra, Kaisar, Raja Romawi, ya, mereka luar biasa dengan kemewahannya. Raja Persia juga demikian. Anta Rasulullah Sayyidun Nas, Sayyidul Anbiya wa Imam Al-Mursalin. Begini keadaannya. Nah, ini bukti perhatian para sahabat. Barakallahu fikum. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Itu ya. Artinya masing-masing pihak ya menunaikan apa yang menjadi kewajibannya. Jadi ustadz juga kalau berkelimpahan ya enggak usahlah flexing-flexing gitu ya. Kasihan jamaah yang mungkin miskin. Begitu ya. Jangan kemudian selalu menampilkan, memamerkan kekayaan. Gitu ya. Bagi murid juga demikian, punya kewajiban untuk perhatian kepada guru-gurunya. Barangkali ada guru yang sedang kesusahan. Nah, masing-masing punya kewajiban. Ya. Barakallahu fikum. Di sini barakallahu fikum ada keteladanan juga dari Nabi bagaimana zuhudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap dunia. Bagaimana kesabaran beliau menahan rasa lapar ya sebagai upaya untuk kemudian mengutamakan kehidupan akhirat atas kehidupan dunia. Tadi kita sampaikan lagi-lagi ini punya hikmah dan tujuan yang begitu besar sebagai bentuk tarbiyah, ngedidik para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk selanjutnya tentu ini menjadi tarbiyah bagi seluruh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Jadi kalau ada yang mengalami apa yang dialami Nabi, bersabarlah. Ya, salah satu di antara sebab yang meringankan musibah yang sedang menimpa kita adalah melihat musibah yang menimpa Rasulullah. Gitu ya. Artinya gini Ibu, kalau ada di antara umat ini mengalami apa yang dialami oleh Nabi, maka kuatkan kesabaran. Saya ini manusia biasa, kalau diuji dengan begini ya biasa saja gitu. Kenapa? Karena Rasulullah mendapatkan ujian ini. Padahal beliau Abdullah dan Rasul Allah. Beliau Nabi dan Rasul Allah. Jadi kalau kita manusia biasa dapat ujian ini, biasa saja. Kalau ternyata kita tidak pernah merasakan apa yang dialami oleh Nabi, berarti kita harus menguatkan syukur kita kepada Allah. Nah, itu pelajarannya. Barakallahu fikum. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Hadis berikutnya diterima dari jalan Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, "Tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma fi baiti min syai'in ya'kuluhu dzu kabidin illa syatru sya'irin fi raffin li fa akaltu minhu hatta tala alayya fakiltuhu fafaniya." Kata Ibunda Aisyah, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, di rumahku tidak ada sesuatu pun yang bisa dimakan pemilik jantung. Yang bisa dimakan oleh pemilik jantung, maksudnya adalah makhluk hidup, terkecuali sedikit tepung gandum yang terletak di rak milikku. Aku kemudian mengkonsumsi tepung gandum itu. Ya, aku kemudian mengkonsumsi tepung gandum yang sedikit itu hingga berlangsung dalam waktu yang sangat lama. Namun tepung itu tidak juga habis. Setelah aku menakarnya, barulah tepung itu habis.
Muttafaq alaih. Barakallahu fikum. Lagi-lagi ini keteladanan dari Nabi, ya bagaimana beliau itu ibu yang dirahmati Allah berpaling dari yang namanya kenikmatan dunia. Bukan tidak bisa. Bisa saja Nabi itu ya memberikan keberlimpahan, ya, meninggalkan keberlimpahan untuk para istrinya. Namun demikianlah keadaannya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, beliau berpaling dari kenikmatan dunia dalam rangka mentarbiyah umatnya. Karena sebagaimana umat terdahulu, fitnah terbesar bagi umat ini juga diantaranya adalah harta. Begitu kan Ibu? Fitnah terbesar bagi umat ini kata Nabi adalah harta. Orang ketika diuji kemiskinan mungkin dia bertahan. Tapi ketika diuji dengan keberlimpahan, mereka banyak yang tumbang. Na'udzubillah. Ya, ibu yang dirahmati Allah. Nah, Nabi berpaling dari kenikmatan dunia itu. Padahal Jazirah Arab telah tunduk kepada beliau dan berbagai hasil diberikan kepada beliau. Meskipun demikian ternyata tidak didapati di rumah istri kesayangan beliau kecuali sedikit gandum saja. Masya Allah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Pelajaran berikutnya yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini, di sini disampaikan bahwa nafkah istri-istri Nabi diambil dari peninggalan beliau yang tidak diwariskan. Makanya apa yang terdapat di rumah Ibunda Aisyah itu adalah sisa-sisa nafkah yang diberikan khusus kepadanya. Seandainya Aisyah tidak mendapatkan nafkah sepeninggal beliau, niscaya dia akan mengambil beberapa gandum darinya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini lagi-lagi sebagai bentuk tarbiyah, ya, bentuk pendidikan, keteladanan yang diajarkan, diwariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, hadis ini juga menunjukkan dianjurkannya untuk bersikap hemat, sederhana dalam memberikan nafkah dan sekedar demi menghilangkan rasa lapar. Karena yang demikian itu dianggap setengah dari kehidupan. Artinya ya gunakanlah harta itu sesuai dengan kebutuhan. Gunakanlah harta itu sesuai dengan kebutuhan. Kalau mau dihambur-hamburkan, maka silahkan hambur-hamburkan, tapi di jalan Allah. Hamburkan di jalan Allah, supaya nanti kita panen di kehidupan akhirat. Dari riwayat ini juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa di antara mukjizat Nabi adalah memperbanyak jumlah makanan yang sedikit. Ini datang beberapa kisah tentang itu, ya. Nabi pernah dijamu di satu rumah sahabat yang makanan jamuannya itu sebetulnya hanya cukup untuk 2-3 orang saja. Tapi ternyata Nabi malah memanggil sahabat-sahabat yang lain untuk ikut makan. Dan Nabi sendiri yang kemudian menuangkan makanan itu. Ternyata menjadi makanan yang cukup untuk memenuhi semua yang hadir di rumah sahabat itu. Ini mukjizat. Ya. Artinya makanan itu menjadi sesuatu yang begitu berkah, ya, di tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, ini terbukti gandum yang sedikit di rumah Ibunda Aisyah itu ternyata dimakan sedikit-sedikit
Artinya Ibunda Aisyah sesuai kebutuhannya saja. Ya. Ternyata tidak habis-habis. Namun pada saat Ibunda Aisyah menakarnya, ternyata makanan itu sudah tidak ada lagi. Karena mengukur nafkah dengan menakar ini menghilangkan sikap pasrah tadi. Gitu ya. Di mana amal itu dapat melupakan seseorang dari mensyukuri pemberian nikmat. Ya, dari mensyukuri pemberi nikmat pun menghilangkan rasa percaya serta cenderung menyandarkan diri kepada hal-hal atau apa saja yang biasanya berlaku. Ya. Barakallahu fikum. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ini yang mungkin hilang ya di dalam jiwa orang-orang di masa ini. Ya. Orang-orang zaman dulu ibu, hidup mereka itu lebih banyak atau lebih dominan dengan keyakinan. Ya kan? Beda dengan orang di zaman sekarang. Orang di zaman sekarang hidupnya dominan dengan apa? Dengan apa, Bu? Dengan pikiran. Serba dipikir. Ya kan, Ibu? Anaknya masih PAUD, ya. Sudah mikirin kuliahnya. Ya. Aduh, kuliah anak saya gimana nanti? Padahal anaknya masih PAUD, ya. Sudah mikirin kuliahnya, ya gimana nggak stres, gimana nggak sakit. Lihat orang dulu, ya. Apa yang ada, apa yang bisa, kan gitu. Sekarang ada makanan disyukuri, besok ya besok lagi saja. Kan kita nggak hidup di besok, kita hidup hari ini. Ya kan Ibu? Orang-orang sepuh zaman dulu kan begitu. Apa yang ada, apa yang bisa, gitu ya. Sekarang bisa makan, ada nasi tiwul, gitu ya, ada gaplek, gitu ya. Alhamdulillah, mereka syukuri. Anaknya bertanya, besok kita makan apa? Besok lagi saja. Ya, karena kita hidup di hari ini, bukan hidup di besok hari. Dengan keyakinan. Ya. Masa binatang melata saja dapat rezekinya. Gajah itu loh nggak pernah sekolah, gemuk aja badannya. Ya, ya Ibu, nggak kurang makan. Ya. Manusia kok sudah mikir, aduh 2030 katanya ada krisis, gitu ya. Ya. Maka aset yang paling bermanfaat itu bukan bangunan. Aset yang paling bermanfaat itu bukan emas berlian. Ya. Aset yang paling bermanfaat bukan properti, tapi aset yang paling bermanfaat adalah tanaman. Begitu kan? Ada yang memprediksi begitu kan Ibu? 2030 akan terjadi krisis global, gitu ya. Maka ayo segera menanam. Orang tua zaman dulu dari dulu nanam Ibu, ya kan? Cuman kerakusan orang sekarang semua itu ditebangin, gitu kan. Barakallahu fikum. Maka jadilah apa yang terjadi. Ya Ibu, yakin saja Allah itu maha memberi rezeki, ya. Jangan dipikirin, dijalanin, ya, diikhtiarkan dengan pasrah doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu ada yang kekurangan makanan di sini? Ya. Alhamdulillah Ustadz, bebek saya kelebihan, ya. Kalaupun krisis kayaknya bertahan itu 2 tahun, gitu ya. Ya kan Ibu, yang bebeknya kelebihan, Masya Allah itu stoknya banyak. Alhamdulillah kalau krisis Ustadz, gitu ya. Saya diet tuh gagal terus, gitu ya.
mungkin dengan krisis gitu ya, sebulan nggak makan apa-apa, berhasil diet saya gitu ya. Ya ibu, dinikmati hidup itu ya, dijalani, disyukuri apa yang ada, jangan terlalu banyak mikir. Tadi ya, orang-orang tuh kadang aneh gitu ya. Duitnya banyak, gak kurang apapun, tapi masih saja stres ya. Itu kata Nabi yang dikatakan dengan ham. Orang itu kena ham ya. Ham itu terlalu resah, gelisah, khawatir, cemas untuk masa yang akan datang. Rugi nggak ibu? Mikirin 10 tahun ke depan, rugi. Akhirnya hari ini yang harusnya berkualitas jadi rusak harinya. Kenapa? Yaitu stres mikirin 10 tahun ke depan ya. Kok rugi banget jadi orang. Ada juga yang merugikan diri sendirinya karena dia terlalu galau dengan masa yang sudah berlalu, terlalu sedih dengan masa yang sudah berlalu. Nah itu juga nyesek, itu sakit orang kayak gitu. Yang sehat itu, yang waras itu ya orang yang kemudian memaksimalkan harinya. Itu penjelasan para ulama gamblang sekali dalam masalah ini ketika memaparkan salah satu di antara doa Nabi, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal jubni wal bukhli wa dhala'i daini wa qahrir rijali. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu, Allahumma inni a'udzubika minal ham, dari ham. Ham itu kekhawatiran, kecemasan untuk masa yang akan datang. Begitu ya, terlalu khawatir untuk masa depan. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari hazan, dari kesedihan. Maksudnya apa? Susah melupakan penyesalan masa lalu. Gitu ya. Maknanya apa? Maknanya di sini seolah-olah kita meminta kepada Allah, ya Allah, jadikan aku ini anak hari yang bisa memaksimalkan segenap potensi yang ada untuk menjalani hari yang sedang dijalani dengan sebaik-baiknya. Simple hidup itu. Jangan dibikin ribet. Ya. Simple. Living itu slow saja gitu. Namanya slow living. Ya. Begitu umat Islam. Ya, begitu yang diajarkan Nabi. Ya. Banyak orang yang tidak bisa menikmati masa ini. Harusnya dia bisa menikmati masa ini. Tapi karena tadi susah melupakan masa lalu atau terlalu cemas dengan masa yang akan datang, dia lupa menikmati hari Kamis. Gara-gara mikirin 10 tahun ke depan, gara-gara susah melupakan kesedihan 10 tahun lalu, ya rugi banget. Ya. Kok hidup tuh rugi gitu ya. Nikmati saja sekarang. Ya. Nikmati yang ada, syukuri yang ada. Apa yang ada, apa yang bisa. Ya, ya ibu. Makanya orang-orang dulu itu masya Allah sehat-sehat, ya, panjang-panjang umurnya, usia 70 tahun masih bisa ke sawah, masih bisa nyangkul, ya kan ibu. Mereka bukan hanya sehat tapi kuat, gitu ya. Coba orang zaman sekarang kena AC sedikit bersin, gitu ya. Ripuh sedikit, sibuk sedikit, langsung pegel linu, gitu kan. Naik tangga baru 10 tangga, gitu ya, sudah ngos-ngosan, ya. Barakallahu fikum. Artinya apa? Kurang sehat, ya, alias lemah atau bahkan penyakitan, ya.
Jadi urusan sehat ternyata bukan masalah fisik saja kan gitu. Ya. Hati ini juga harus dikelola. Itu sepakat semua pakar kesehatan, baik kesehatan jasmani apalagi ruhani. Hati itu selalu nomor pertama. Ditata hatinya. Ya. Insya Allah kita sehat lahir batin. Begitu. Ibu yang dirahmati Allah, sampai di sini saja pelajaran kita. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya biidznillah taala. Tolong kasih tanda. Ibu, Kamis depan saya izin ya. Saya malam ini insyaallah mulai safar ya, ada kegiatan daurah dan juga baksos di Toli-Toli. Insyaallah malam ini kapalnya, jadwal kapalnya. Mohon doanya semoga dilancarkan, semoga dimudahkan urusannya. Demikian ibu-ibu yang dirahmati Allah, sampai di sini saja pelajaran kita, semoga bermanfaat. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Jadi Kamis depan saya mohon izin dulu ibu ya. Kalau mau digantikan sama ustadz lain juga silahkan gitu ya. Tapi ibu yang cari sendiri ya. Baik, sampai di sini sudah baca kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.